Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi benar-benar akan ulangi tragedi Soeharto dan juga Gus Dur jika nekat tunda pemilu 2024. Usulan penundaan pemilu 2024 diminta tidak dipaksakan, sebab bila penundaan terjadi, peristiwa jatuhnya seorang presiden yang pernah terjadi di Indonesia akan terulang kembali. Kita harus menghindari turunnya presiden-presiden kuat dengan tragedi. Bung Karno turun dengan tragedi, Pak Harto turun dengan tragedi, dan kita lihat Gus Dur yang mengeluarkan dekrit juga diturunkan dengan tragedi. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata mengatakan hal tersebut kepada wartawan pada hari Kamis 31 Maret kemarin. Pun demikian dengan Jokowi, ia khawatir Jokowi bisa dijatuhkan oleh rakyat apabila menunda pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatannya. Oleh karenanya, Anies mengajak para elit bangsa untuk berpikir bahwa warisan pemimpin tidak harus disederhanakan melalui monumen untuk mengingat keberhasilannya. Seorang pemimpin itu harus percaya pada bangsanya sendiri. Yang penting, pemimpin itu sudah mulai langkahnya dan dia tidak bisa memaksakan orang yang datang sesudahnya harus mengikuti. Anies Mata juga menyadari bahwa godaan liar terhadap ide penundaan pemilu ini sangat besar dan luar biasa. Dalam tradisi bangsa kita ada istilah jangan keterlaluan, kira-kira begitu. Ini perlu diperhatikan karena biasanya ada pembalikan yang berbahaya bagi yang punya ide terhadap dirinya sendiri. Begitu tutupnya. Nasib Jokowi akan seperti Soeharto. Persatuan Aktivis 98 mengancam akan demo besar-besaran. Aktivis 98 tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024 sekaligus memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi. Karena itu, jika masa jabatan Presiden diperpanjang, Persatuan Aktivis 98 yang tergabung dalam gerakan jaringan progresif JP98 Bandung bakalan demo besar-besaran. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator JP98 Zainal Mokhtakin kepada redaksi Pojok 1 di Jakarta Rabu 23 Maret. Jika konsolidasi elit berhasil mendorong peluang penundaan pemilu, maka elit dan juga rezim politik akan berhadapan dengan kita yang akan turun ke jalan. Begitu ujarnya. Karena itu JP98 meminta para elit politik yang mewacanakan hal tersebut untuk berpikir ulang. Kami menghimbau rezim saat ini untuk berpikir ulang tentang rencana tersebut karena berhadapan dengan rakyat. Ia juga mengatakan banyak masyarakat yang tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan juga memperpanjang masa jabatan presiden. Seluruh masyarakat Indonesia menolak usulan ataupun wacana pada segelintiran elit politik itu. Pasalnya, lanjut Zainal, hal tersebut jelas-jelas melanggar ketetapan yang telah ditetapkan konstitusi negara. Kan sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar, batas paling lama menjadi presiden ya 2 periode. Jika ingin melanjutkan itu namanya melanggar konstitusi. Sebelumnya diketahui, Caimin alias Muhaimin Iskandar mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda selama 1 atau 2 tahun. Dengan begitu, masa jabatan Jokowi juga diperpanjang. Wakil Ketua DPR itu menyebut usulan terlintas olehnya usai menerima pelaku usaha mikro. Saya usulkan pemilu 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Usulan ini nanti akan saya sampaikan ke pimpinan-pimpinan partai dan presiden. Para pelaku usaha dan ekonom memprediksi Indonesia akan mengalami momentum perbaikan ekonomi usai 2 tahun pandemi COVID-19. Menurut Muhaimin, momentum itu tidak boleh terganggu dengan adanya pesta politik. 110 juta warga mendukung pemilu untuk ditunda, sesuatu yang tidak mungkin. Pasalnya pemilih Jokowi saja di Pilpres 2019 tidak lebih dari 85,6 juta. Big data yang ngarang. Pendukung Jokowi sudah banyak yang kecewa, jangankan perpanjangan masa jabatan presiden. Ngurus minyak goreng aja tidak becus. Begitulah suara rakyat bawah. LBP dan Jokowi merasa terancam bila presiden yang terpilih tahun 2024 bukan presiden yang dikehendaki. Nama-nama yang disebut-sebut berpeluang besar menang Pilpres 2024 bukan orang yang bisa dikendalikan oleh LBP dan juga oligarki politik. LBP dan Jokowi semakin terpojok. Skenario 3 periode gagal, perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan pemilu ditunda juga gagal. LBP pun panik. Jokowi ngadem berkemah di IKN. Bangun kota bukan pindah ibu kota. Dikatakan pindah ibu kota kalau kotanya sudah ada. Misalnya pindah ibu kota ke Bogor. Atau seperti Putrajaya Malaysia. Ini kota hutan belantara jadi IKN. Yang waras pun mikir.
Isu retaknya hubungan Jokowi dan Panglima TNI Andika Perkasa dinilai sebagai settingan. Pemicunya, ketidakhadiran Andika Perkasa di Rapim TNI beberapa hari lalu. Sementara Jokowi hadir, ada kesan yang sedang dibangun, menarik simpati rakyat terhadap Andika Perkasa. Presiden tidak sejalan lagi dengan Panglima TNI. Harapannya, elektabilitas Andika Perkasa pun naik. Survei Litbang Kompas terbaru, elektabilitas Andika Perkasa 2%, langsung mengungguli Erick Thohir 1,1% dan juga Puan Maharani 0,6%. Padahal baliho Puan Maharani tersebar di mana-mana. Erick Thohir ada di ATM Bank Plat Merah. Kabarnya ada kompromi politik. Andika Perkasa disiapkan menjadi calon RI 1. Puan Maharani calon RI 2 mendampingi Andika Perkasa. Prediksi ini benar bila batas usia pensiun TNI diperpanjang dari 58 tahun menjadi 60 tahun. Aturan ini pun sedang dibahas DPR. Bila benar, Andika Perkasa bakal pensiun tahun 2024. Rumor Andika Perkasa calon RI 1 bakal redup bila ternyata Andika Perkasa pensiun tahun 2022 ini. Skenario selanjutnya harus diwaspadai. Bisa berdarah-darah, menelan korban nyawa rakyat. Skenario menunggangi isu people power. Cipta kondisi menuju darurat sipil ataupun militer. Alasan perpanjangan masa jabatan presiden 3 tahun. COVID pun sudah tidak laku untuk dijual. Pemantik people power yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 7 tentang masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Pintu masuknya melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok-pokok haluan negara. PDIP setuju dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN. Khawatir ditunggangi LBP dan oligarki politik, ada kemungkinan amandemen Undang-Undang Dasar 45 tentang PPHN ditunda pasca Pilpres 2024. Perpanjangan masa jabatan presiden melalui ketetapan MPR tetap MPR pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45 tidak mungkin. Sebab MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu, lebih tidak mungkin lagi. Masa pun bergejolak. Perkuliahan mahasiswa dibuka, offline. Mahasiswa bersama dengan rakyat bersama-sama turun ke jalan. Jokowi mundur dan tolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7. Gedung MPR, DPR, dan Istana Presiden pun dikepung massa. Suasana bakalan mirip tahun 1998, chaos dan bakar-bakar properti milik Cina. Dibumbui kasus perkosaan dan juga SARA. Dalih darurat militer, perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden melenggang hingga tahun 2027. Skenario lain, Panglima TNI mengambil alih kekuasaan, peralihan kuasa mirip tahun 65. Waspada, gerakan murni rakyat ditunggangi elit politik untuk perpanjangan masa jabatan presiden dan peralihan kekuasaan tanpa melalui pemilu. Harus bisa membedakan siapa kawan, siapa lawan.